Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Karena hanya bersama-sama dengan Tuhan, kita kuat, kita dapat menjalani hari-hari kita dengan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Karena memang hanya firman Tuhanlah yang dapat menuntun hidup kita, mengajar kita dapat melakukan yang baik sesuai dengan kehendak Bapa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang maha baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih-Mu menyertai hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tuntunan kasih-Mu saja. Karena itu, mampukanlah kami untuk dapat menjalani hari-hari kami dengan baik dan mampukan kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Karena hanya firman-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber hikmat bagi kami di dalam menjalani hari-hari hidup ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Sabtu 25 Januari 2025, tertulis dalam kitab Yohanes 17 ayat 22 sampai 23. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Nunga hulehon tunasida hasangapon na nilehon mituaw. Asasada nasida songon hita nasada rohai. Au ma di bagasan nasida jalaho di bagasan au. Asa sundinggan hasadaon nasida. Gabe di boto portibion, ho marsuru au, jala holong roham dinasida, songon holong ni roham diau. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat ini mau mengingatkan kita bahwasanya Tuhan menginginkan kita menjadi satu. Menjadi satu artinya apa? Seia sekata, sepikir. Tentu kita hidup penuh kasih. Bagaimana kita bisa seia sekata, sepikir kepada orang lain yang mempunyai latar belakang yang berbeda dengan kita? Keadaan ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Itu sangat sulit, bukan? Oleh sebab itulah kasih yang memampukan kita untuk bisa mengerti, untuk bisa menerima kekurangan orang lain. Jika kita sudah bisa menerima kekurangan atau bahkan kelebihan orang lain, sudah pasti kita akan bahagia, bukan? Tapi memang jika kita mengingat kembali dan merenungkan apa yang terjadi dalam kehidupan, perbedaan prinsip, perbedaan budaya, memang sangat sulit untuk membuat seorang dengan yang lain bersatu. Jika memang mengandalkan keadaan kita, latar belakang kita, kondisi kita akan sulit menerima keberadaan orang lain. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita hari ini, Tuhan telah memberikan kemuliaan supaya kita menjadi satu. Sama seperti Bapa satu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah meneladankan perbuatan yang baik untuk kita. Dan demikianlah kita harus menjalani kehidupan kita.
Kita bisa menerima orang lain, bahkan mengampuni kesalahan orang lain, sebagaimana pengampunan yang telah dikerjakan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita menyadari apa yang telah kita perbuat sebagai orang-orang yang telah menerima pengasihan Tuhan, yang telah menerima pengampunannya. Apa yang telah kita lakukan terhadap sesama kita? Apakah kita selalu merasa diri kita paling benar, diri kita paling baik, diri kita paling suci, sehingga orang lain tidak ada apa-apanya? Sehingga orang lain jauh lebih rendah dari kita dan kita bebas mau melakukan apa saja terhadap mereka. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita kembali bahwasanya hidup kita ini, kita sampai saat ini seperti ini, itu adalah karena belas kasih Tuhan. Oleh sebab itulah kita harus hidup di dalam kasih. Karena di dalam kasih itulah kita melihat kepelbagaian kita merupakan suatu kekayaan. Perbedaan kita itu adalah kekayaan. Karena apa yang ada pada kita belum tentu ada pada orang lain. Demikian sebaliknya. Apa yang ada pada orang lain belum tentu ada pada kita. Oleh sebab itulah saudara-saudara, di dalam persekutuan penting sekali kesatuan hati. Agar kita saling melengkapi, bukan? Ya, karena ketika kita saling melengkapi, maka semua harapan dan cita-cita kita pasti akan cepat terpenuhi. Ya, kita katakanlah di dalam persekutuan, jika masing-masing anggota saling memberikan yang terbaik untuk persekutuannya, sudah pasti visi misi bersama itu akan terwujud dengan segera. Demikianlah kehidupan kita, saudara, terhadap orang lain, terhadap pasangan hidup kita. Marilah kita menjadi satu sebagaimana Kristus satu dengan Allah. Kita menjadi satu di dalam kasih Tuhan. Oleh sebab itu kita membuang kesombongan. Kita membuang kecongkakan. Kita membuang kecurigaan terhadap orang lain. Tetapi kita mau berubah. Kita bertobat. Mengakui segala kekurangan kita itu dan tidak lagi melakukannya. Serta kita berubah dan bertobat untuk menerima kelebihan orang lain menjadi sukacita dan keuntungan bagi kita juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu adalah kasih. Karena itu mari kita hidup di dalam kasih. Karena jika kasih yang mendasari kehidupan kita, maka kita akan dapat menerima orang lain dengan penuh sukacita. Demikian sebaliknya orang lain pun menerima kita dengan baik. Sehingga persekutuan, kebersamaan kita boleh terwujud di dalam kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk hidup di dalam kesatuan di dalam Kristus Yesus. Tuhanlah yang memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk semua berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami miliki, ajari kami dapat memakainya dengan baik. Dan biarlah hidup kami berguna dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan keberadaan saudara-saudara kami. Seperti apapun kehidupan mereka, ajari kami untuk melapangkan hati kami, hidup penuh kasih, sehingga kami boleh menerima keberadaan saudara-saudara kami dan hidup kami boleh saling melengkapi. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami, agar kami hidup saling mengasihi. Terima kasih Bapa, berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Biarlah apa yang kami kerjakan berguna bagi hidup kami dan itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang, yang sedang berduka cita. Kiranya Engkau yang memberi kekuatan dan penghiburan. Biarlah mereka tetap teguh percaya kepadamu, menantikan jawaban Tuhan di dalam setiap persoalannya, dan memberi kekuatan serta penghiburan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Engkaulah yang memulihkan, Engkaulah yang menyembuhkan, supaya mereka kembali kuat dan teguh berpengharapan kepadamu. Kami berdoa bagi mereka yang kurang teguh imannya. Tuhanlah yang menambahkan iman, meneguhkan hati setiap orang yang lemah, agar mereka tetap percaya dan melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga di dalam kehidupan yang melakukan perintah Tuhan, mereka melihat sukacita dan berkat-berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah Engkau di dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.